A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil Nissan penuh dengan itik. Jangan bosan jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya kebosanan itu adalah bagian daripada sesuatu yang menempel pada manusia. Jangankan manusia, binatang sekalipun juga ada bosannya. Karena sifat bosan ini Allah ciptakan agar kita bisa berinteraksi, agar kita senantiasa bergerak. Karena kalau seseorang sudah bosan, pasti dia butuh yang namanya refreshing, butuh pergerakan, butuh aktivitas lain. Karena kebosanan ini akan menimpa siapa saja yang setiap hari melakukan hal yang sama. Contoh misalkan, kita hobi dengan makanan favorit kita, enak tenan. Misalkan gudeg yang dari Jawa tuh, atau misalkan jengkol dari Sunda. Tiap hari makannya itu. Orang Sunda makan tiap hari jengkol, pagi jengkol, siang jengkol, malam jengkol, besoknya jengkol maning, ujung-ujung apa? Jengkel. Bosan. Orang Jawa tadi gudeg, pagi, siang, malam, besok gudeg tiap hari, tetap bosan. Orang Jakarta fried chicken misalkan, tiap hari fried chicken pasti bosan walaupun enak. Kenapa? Karena dia sifatnya continue, dan itu tidak ada perubahan, tidak ada yang membedakan. Jadi bosan itu pasti akan hadir. Nah, begitu pula dalam beraktivitas, dalam beramal. Kita kadang bosan ketika misalkan tiap hari sholat. Bosan sih pasti ada. Tapi ketika kita menjadi seorang muslim, kita harus bisa menyikapi kebosanan itu dengan sikap terbaik kita. Kita harus paham, kita harus sadar ilmu. Itulah kenapa kita perlu yang namanya belajar. Karena ketika kita sudah memiliki ilmu, maka kita akan mampu untuk bisa menerawang atau bisa melihat ke depan, bisa jalan lurus ke depan. Meskipun gelap, ilmu itu akan menjadi penerang. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis kita dituntut untuk tidak bosan. Dalam apa? Dalam beramal. Dalam beramal tidak bosan. Kenapa? Karena kita ini pasti butuh yang namanya tabungan amal kita. Kita hari ini mungkin masih belum tergambar karena kita masih ada di atas tanah, kita masih hidup, kita masih berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara, dengan karyawan, dengan atasan, masih. Tapi nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, baru kita akan sadar bahwa kita butuh yang namanya amal kebaikan. Sekali lagi, kita ini bagaikan seorang petani. Kita di dunia ini adalah bagaikan petani yang harus selalu menanam. Kalau nggak nanam kebaikan, pasti menanam keburukan. Kalau nggak menanam keduanya, pasti kosong dia, lahannya. Nggak ada isinya. Dan itu juga masih dalam keburukan. Kenapa? Karena sayang sekali. Kita punya lahan, tapi kita tidak tanam dengan kebaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, Abul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu meskipun dia sedikit. Nah, ini adalah amalan yang paling dicintai teman-teman. Kita mungkin bosan, tapi Allah tidak akan pernah bosan. Allah akan selalu menanti, selalu menunggu, akan selalu mencatat malaikat Raqib dan Atid tentang amalan-amalan kita. Nggak akan pernah bosan malaikat mencatat kita. Tapi kita kadang bosan dengan amalan yang begitu-begitu saja.
meskipun itu kebaikan. Tapi sekali lagi, ketika kita memiliki ilmu, kita memahami sesuatu, atas dasar ilmu kita akan menjadi bergairah. Contoh misalkan, tiap pagi kita sedekah. Ada yang sedekah, bisa sedekah misalkan sehari itu 1 juta. Tapi besoknya dia enggak sedekah lagi. Kenapa? Udah dirapel. Kalau bahasa sholatnya udah dijamah takdim. Tapi ternyata tidak begitu. Sebagaimana yang tadi Rasulullah sabdakan, adwamuha wa inqalla. Sedikit tapi kontinu. Contoh ya buat kita-kita yang masih belum bisa 1 juta sehari, ya cukuplah misalkan dengan yang sekarang ada lembaran 2.000 misalkan, tiap pagi set. Kalau pakai celeng set 2.000, besok 2.000, besok 2.000. Meskipun sedikit tapi continue, itu lebih baik daripada tadi sehari 1 juta, besoknya libur seabad. Atau misalkan kalau kayak para pejabat presiden atau menteri, orang-orang yang Allah takdirkan kaya, besok nih adalah hari berkurban. Jangan sampai dia berkurban sapi limosin yang diinikan oleh presiden. Tapi setelah itu nggak pernah lagi berkurban. Ini bagus berkurban yang besar, tapi kata Rasul yang sedikit tapi kontinu. Adwamuha wa inqalla, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia senantiasa percaya dan beriman kepada Allah, menjalankan sunnah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah berikan kemampuan untuk senantiasa bisa bersedekah, beramal, beribadah, berbuat baik dimanapun tanpa ada bosan. Syarat untuk tidak bosan sekali lagi ilmu. Karena syarat untuk tidak bosan sekali lagi ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa mengalahkan kebosanan. Dengan ilmu itulah kita akan bisa mengalahkan sesuatu yang tidak sepantasnya. Kita bisa menahan amarah dari sesuatu yang bisa kita lakukan karena kita tahu ilmunya. Seseorang bisa marah di hari ini, misalkan di hari Arafah. Mau bisa marah, tapi karena dia puasa, dia tahu kalau dia marah, dia akan kehilangan pahalanya. Maka dia akan menahan dari rasa marah itu. Dia tadinya mau marah, ingat, saya sedang puasa Arafah. Maka dia akan menahan marahnya. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Itu salah satu contoh. Meskipun hari ini ada yang sebagian yang sudah berlebaran, tapi ada yang masih puasa Arafah, puasa di tanggal 9, yang mana ini adalah puasa yang bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sungguh luar biasa. Hanya 1 hari teman-teman, 1 hari kita berpuasa di hari ini, maka 1 tahun yang lalu kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, Allah hapus. Setahun yang akan datang, dia hapus pula. Belum kita lakukan, tapi Allah sudah janjikan akan menghapus. Tapi ingat, hati-hati. Jangan gara-gara kita hari ini puasa, setahun yang lalu dihapus, setahun yang akan datang dihapus. Lalu kita berbuat salah, kita maksiat, kita melakukan kesempatan itu dengan kan udah dihapus kesalahan kita. Dia semena-mena mencuri, berzina, maksiat dan seterusnya. Karena apa? Dia merasa udah dihapus. Tidak demikian juga bos, tidak demikian. Bukan berarti karena kita sudah ada jaminan dihapus, kita seenak dewe melakukan hal yang tidak Allah sukai. Kita perlu mencontoh Rasulullah SAW, yang mana beliau itu udah dijamin masuk surga, udah dijamin untuk masuk surga. Tapi apa? Beliau tidak mau melakukan itu, memanfaatkan kesempatan itu dengan melakukan hal-hal yang buruk yang dibenci Allah. Justru beliau berkata melakukan hal-hal yang Allah sukai. Sehingga ketika Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Kenapa engkau sholat sampai bengkak kakinya? Kan engkau itu adalah sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah." Apa jawabannya? Apakah aku tidak pantas menjadi orang yang bersyukur, kata Rasul.
Afal akunanna minasyakirin. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi orang yang bersyukur? Ini jawaban Rasul ketika beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Padahal kata Aisyah, udah dijamin masuk surga. Nah, ini berlawanan dengan kita. Oleh karenanya teman-teman, meskipun kita sudah dijamin yang hari ini puasa atau yang kemarin puasa Arafah, udah dijamin nih setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni, jangan coba-coba untuk berbuat salah. Kenapa? Senang setan. Karena kalau kita sudah dikendalikan oleh setan, setan itu semakin merajalela, semakin tertawa, semakin membuat, wah, ini kesempatan nih. Dia akan berbangga. Dan ketika itu, maka bayangkan, kalau kita udah marah teman-teman, pasti kerusakan yang terjadi. Kalau kita udah nggak sabar, pasti kerusakan yang terjadi. Benar. Jadi jangan sampai, meskipun kita sudah ada jaminan, jangan sampai kita memanfaatkan jaminan itu untuk sesuatu yang justru merugikan kita sendiri. Bukan merugikan Allah. Allah nggak akan pernah rugi. Kita mau maksiat, kita mau ibadah, kita mau menjalankan perintah Allah, Allah nggak pernah rugi. Sedikit pun nggak berubah. Allah tetap Maha Agung. Allah tetap melimpah. Allah tetap is number one. Yang pertama dan yang terakhir. Tapi kita yang akan merugi. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ibarat kita melempar bola ke dinding. Seberapa kencangnya akan kembali kepada kita. Kita lempar pelan dengan kecepatan lemparan anak kecil, akan kembali kepada kita dengan lemparan kecil. Kita lempar dengan kecepatan seorang kakek, akan kembali sebagaimana kecepatan itu. Atau kita lempar dengan kecepatan tendangan Cristiano Ronaldo atau Messi, maka dia juga akan kembali kepada kita. Itu adalah analogi amalan kita. Setiap apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, bukan kepada orang lain. Mungkin kita misalkan memukul orang lainnya ia terjengkang, tapi sejatinya itu akan kembali kepada kita di catatan malaikat Raqib dan Atid. Nah, mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ada orang yang pengen berbuat baik, tidak Allah kasih kesempatan. Ada orang yang pengen berbuat baik, tidak Allah izinkan, maka dia tidak bisa berbuat baik. Dan begitu pula sebaliknya. Oh, pengen berbuat buruk, Allah tahan. Pengen berbuat buruk, Allah tak izinkan. Maka kebaikan yang ada. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, dan menjaga kita dari berbuat yang buruk-buruk, dan justru menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.